Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran daring online pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, dengan materi yang kedua, yaitu tentang jual beli. Baiklah, kita mulai pembelajarannya, Kak. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu materi yang kedua tentang jual beli. Jual beli ada juga jual beli khiyar, qirad, dan riba. Di bagian A kita membahas tentang jual beli. Nah, jual beli itu terdapat ada 5 macam. Yang pertama pengertian, yang kedua hukum jual beli, yang ketiga rukun dan syarat, yang keempat macam-macam jual beli, dan yang kelima ikrar. Di sini Ibu jelaskan sedikit tentang jual beli. Jual beli itu hukumnya mubah. Nah, jual beli hukumnya mubah. Itu ada kesepakatan yang menjelaskan bahwa jual beli itu adalah tukar menukar barang. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar fi ghairi ikhtiyar Syekh Taqiyuddin Al-Husni menjelaskan pengertian jual beli menurut Islam, yakni sebagai berikut. Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib menyatakan bahwa secara bahasa jual beli atau bai artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah fikih bahwa jual beli adalah memindahkan kepemilikan suatu harta dengan pertukaran sesuatu sesuai syariat. Kemudian yang ketiga, menurut Syekh Zakaria Al-Ansyari Fathu Al-Wahhab di Syarhi Manhaji At-Thalib mendefinisikan jual beli adalah secara bahasa menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Nah, sedangkan menurut syara adalah menukarkan harta dengan harta yang lain dengan aturan yang ditentukan. Yang kedua adalah hukum jual beli. Nah, hukum jual beli itu adalah mubah. Dalilnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang kedua tentang as-sunnah. Nah, as-sunnah juga dijelaskan oleh hadis riwayat Bazar Hakim mensahihkannya dari Rif'at Ibnu Rafi. Kemudian yang ketiga ijma'. Nah, ijma' ini tentang ulama. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang ketiga tentang rukun dan syarat jual beli. Ada rukun, sini ada syarat. Jadi beda antara rukun dan syarat. Sedangkan rukun jual beli itu terdapat 4 macam. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli yang pertama penjual dan pembeli yang disebut dengan aqidain. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan termasuk ma'qud alaih. Yang ketiga, alat nilai tukar pengganti barang. Dan yang keempat, ucapan serah terima antara penjual dan pembeli yang disebut dengan syigat. Kemudian yang berikutnya syarat jual beli. Nah, syarat jual beli juga terdapat 4 macam, yaitu yang pertama, kedua belah pihak harus sudah balik. Nah, maksudnya sudah dewasa. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, bukan pemboros atau orang tersebut tidak suka membazirkan barang. Yang keempat, bukan paksaan, yakni atas kehendak sendiri. Nah, itu rukun dan syarat jual beli. Kemudian kita lanjut dengan yang keempat, yaitu macam-macam
jual beli. Nah, sini macam-macam jual beli ada 3. Yang pertama, jual beli terlarang. Nah, jual beli terlarang artinya jual beli yang tidak dibolehkan itu ada 6 macam. Yang pertama, jual beli sistem ijon. Nah, ijon artinya jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata. Kemudian yang kedua, jual beli barang haram. Nah, jual beli barang haram itu seperti misalnya khamar, itu contoh yang pertama aja. Kemudian yang kedua, jual beli sperma hewan. Nah, sperma hewan itu karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya. Yang ketiga, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Yang keempat, jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama. Kemudian yang berikutnya, jual beli barang yang belum jelas. Nah, maksud belum jelas di sini adalah ketidakjelasan dan cenderung berspekulasi. Nah, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Kemudian jual beli yang kedua, jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Nah, di sini Ibu jelaskan bagaimana penjelasannya. Jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Yang ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Nah, sudah menimbun barang itu artinya karena dilarang pada saat orang yang membutuhkannya, artinya itu masuk menumpuk barang di dalam rumah karena harganya nanti akan diperhatikan. Kemudian jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Nah, tahu kalau mengurangi ukuran timbangan tuh seperti jual gula dikurangi timbangannya. Nah, seperti menjual barang-barang lain. Yang berikutnya, jual beli dengan cara mengecoh. Arti mengecoh itu adalah contohnya jual beli mengecoh seperti penjual mangga meletakkan mangga yang bagus-bagus di atas anggukannya. Nah, jadi di atasnya bagus, di bawahnya jelek-jelek. Nah, kemudian jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Nah, itu juga dilarang. Nah, dilarang oleh agama, sah hukumnya tapi dilarang oleh agama. Kemudian itu terdapat diriwayatkan oleh hadis muttafaq alaih. Nah, hadisnya yaitu la yaba'a ba'dukum ala bai'in ba'din munafaq alaih. Nah, itu dijelaskan dalam hadis. Kemudian yang kelima, iqrar atau pernyataan jual beli. Nah, iqrar artinya apabila si penjual dan si pembeli maka dengan mengucapkan ijab kabul atau yang kita sebut dengan tukar atau jual. Nah, demikian tadi yang Ibu jelaskan sekilas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti setelah Ibu jelaskan, nanti Ibu share atau Ibu kirim di WA grup wali kelas dan classroom. Yaitu nanti kamu buka pada halaman 47 sampai 45. Kemudian setelah itu sampai dengan 55. Ibu ulang dari halaman 47 sampai halaman 55. Kemudian kamu nanti diresum atau disimpulkan. Bisa dengan kertas lembar, bisa dengan buku resuman. Minggu depan dikumpul dengan Ibu. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.